Selamat pagi. Jadi kami di sini dari akan menjelaskan strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi Jepang. Aku perkenalkan, saya Rahmat Saidian, saya Hasbi Rahmadani, saya Maria Kelly, saya Viola Listiono, saya Citra Purneni. Pendudukan Jepang di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia lebih sejahtera dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya. Jadi bangsa Indonesia merespon kebijakan Jepang ini dengan melakukan strategi perlawanan, yaitu strategi kooperatif dan perlawanan dari berbagai daerah. Nah, strategi kooperatif ini akan dijelaskan oleh Fasia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi Jepang. Pendudukan Jepang tidak menyebabkan kehidupan rakyat Indonesia lebih sejahtera dibandingkan masa sebelumnya. Oleh karena itu, rakyat Indonesia merespon kebijakan Jepang dengan menerapkan strategi kooperatif dan perlawanan terbuka. Yang pertama yaitu strategi kooperatif. Jepang membentuk organisasi tersebut dengan semboyan Nippon Indonesia adalah sama-sama. Jepang melancarkan strategi ini dengan menempatkan golongan nasionalis dan tokoh-tokoh Indonesia sebagai pemimpin organisasi. Pada masa pendudukannya di Indonesia, Jepang mendirikan berbagai organisasi sosial untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Melalui organisasi-organisasi ini, Jepang memberikan dukungan kepada golongan nasionalisme untuk mengendalikan organisasi atau kegiatan gerakan yang disebut biasanya bawah tanah. Organisasi atau gerakan ini muncul setelah hampir seluruh organisasi perjuangan pada masa pemerintah kolonial Belanda dibubarkan oleh Jepang. Tokoh-tokoh nasionalis yang oleh pemerintah kolonial Belanda dianggap sebagai pengganggu diberikan peran khusus oleh pemerintah Jepang, terutama dalam struktur pemerintahan. Sebagai akibatnya, kelompok nasionalis yang semasa pemerintahan kolonial Belanda menunjukkan sikap non-kooperatif. Oleh karena itu, pemerintah Jepang membubarkan semua organisasi yang telah terbentuk pada masa kolonial Belanda dan mengganti dengan organisasi baru untuk mendukung kepentingan Jepang. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia mencoba memanfaatkan peluang kerjasama atau kooperatif melalui organisasi bentukan Jepang. Beberapa tokoh yang menerapkan strategi perjuangan melalui jalur kerjasama dengan Jepang antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Sartono, Mr. Samsudin, Sutarjo, Karto Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, dan lain-lain. Pada awalnya, para tokoh nasionalis dimanfaatkan oleh Jepang untuk membantu memperoleh simpati rakyat. Namun, para tokoh nasionalis tersebut justru memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Jepang untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Tengku Abdul Djalil dan Tengku Hamid di tahun 1942. Tengku Abdul Djalil mengorganisir perlawanan di Daya Choplieng, Lok Sewu Mawe. Pada 7 November 1942, dia menyerang Komandan Tempetai Jepang di Lok Sewu Mawe. Namun pada 13 November 1942, pasukan Jepang berhasil mengalahkan pasukan Tengku Abdul Djalil. Selain itu, Tengku Hamid memimpin pasukan Gyugun dalam perlawanan yang dipicu oleh kerja paksa Romusa. Mereka dipaksa bekerja untuk membangun jalan dan mempertahankan Jepang. Perlawanan Tengku Hamid berakhir pada November 1944 setelah pasukan Jepang melakukan teror dan ancaman terhadap keluarga para pejuang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Singapura. Perlawanan rakyat Singapura dimulai pada 25 Februari tahun 1994, dipimpin Ki Haji Zainal Mustafa. Rakyat Singapura menolak kebijakan Jepang seperti suplai dan kerja paksa atau Romusa. Ketegangan memuncak ketika Jepang memaksa warga untuk tunduk. Pasukan Ki Haji Zainal Mustafa melawan dengan senjata sederhana, tetapi akhirnya ditumpas oleh tentara Jepang. Banyak pejuang gugur, sementara Ki Haji Zainal dan pengikutnya ditangkap. Dia kemudian dieksekusi di Jakarta, menjadikan perjuangannya simbol terhadap rakyat penjajahan. Kronologi perlawanan Singapura terhadap Jepang sebagai berikut. Yang pertama, aksi yang dilakukan itu sebutan akses komunikasi Jepang. Yang kedua, penyanderaan
penyanderaan pejabat militer Jepang. Selanjutnya Februari 1944 itu Jepang mengajak Ki Haji Zainal berunding, tetapi ditolak. Kemudian Ki Haji Zainal Mustafa menguliti Jepang agar segera memerdekakan Jawa. Selanjutnya tanggal 25 Februari tahun 1944, Jepang menyerang rakyat Singapura setelah sholat Jumat. Berikutnya, Ki Haji Zainal ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Jepang, 79 pasukan Ki Haji Zainal dijatuhi hukuman penjara di Bandung. Ki Haji Zainal dan 22 pasukan lainnya dijatuhi hukuman penjara di Cipinang, Jakarta. Lalu yang terakhir, tanggal 29 Maret 1944, Ki Haji Zainal dan 17 pengikutnya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Kalimantan ini dipimpin oleh Pangsuma. Pangsuma melakukan taktik perang gerilya yang memanfaatkan hutan-hutan belantara dan sungai-sungai besar di Kalimantan. Namun, perang ini dapat diredakan karena adanya warga lokal yang menjadi mata-mata untuk pihak Jepang. Pada tahun 1945, Pangsuma gugur karena ditembak oleh Jepang. Selanjutnya, perlawanan rakyat Papua. Perlawanan rakyat Papua terhadap penduduk Jepang terjadi di beberapa daerah. Untuk mengetahui perlawanan rakyat Papua terhadap pendudukan Jepang, perhatikan bagian berikut. Pertama adalah di daerah Biak, dilakukan melalui gerakan Koreri di bawah pemimpinan L. Lokerem pada 1943. Latar belakang perlawanannya adalah penderitaan rakyat akibat penyiksaan tentara Jepang. Rakyat Biak melakukan perlawanan dengan memanfaatkan bentang alam Papua dan senjata tradisional. Yang kedua adalah daerah Yapen Selatan, dipimpin oleh Nimrod. Latar belakang perlawanannya adalah penderitaan rakyat akibat dan senjata tradisional. Yang kedua adalah daerah Yapen Selatan, dipimpin oleh Nimrod. Latar belakang perlawanannya adalah penderitaan rakyat akibat penyiksaan tentara Jepang. Selanjutnya, pasukan Nimrod mendapat suplai persenjataan dari pihak Sekutu. Nimrod ditangkap oleh Jepang. Selanjutnya, perlawanan dilakukan oleh Silas Pepare. Selanjutnya, di daerah Sarni dilakukan pada 1944. Latar belakang perlawanannya adalah penderitaan rakyat Papua akibat kebijakan Jepang. Akibat kebijakan Romusa, diperkirakan sebanyak 2.119 tentara Jepang berhasil ditaklukkan oleh rakyat Papua. Selanjutnya, perlawanan rakyat Indramayu. Sejak Agustus 1942, Jepang menerapkan peraturan tentang penyerahan wajib bahan pangan dengan membentuk Kebijakan Diri Musuh (SKL) atau Kantor Pengelolaan Pangan. Perlawanan petani Indramayu dipelopori oleh Haji Aksan dan Haji Madrais. Dalam melakukan perlawanan, Haji Madrais dibantu oleh Haji Dulkarim dari desa Penyindangan Kidul, Sura dari desa Sindang, dan Karsina dari desa Selia, dan Rasia dari desa Ranggong. Jepang berusaha membendung perlawanan petani melalui aksi militer dan pendekatan tokoh ulama. Akan tetapi upaya Jepang tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan karena rakyat telah muak dengan berbagai kebijakan Jepang yang telah menyengsarakan mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan perlawanan peta di Blitar. Jadi peta ini merupakan organisasi militer bentukan Jepang yang ditujukan bagi pemuda-pemuda di Indonesia. Para pemuda Indonesia mendapat pendidikan dan pelatihan militer secara gratis. Meskipun dibentuk Jepang, para perwira peta tetap memiliki rasa nasionalisme tinggi terhadap Indonesia. Jadi mereka melakukan perlawanan kepada Jepang. Berikut adalah alur perlawanan peta. Yang pertama, pada pertengahan September 1944, Supriyadi bersama Muradi, Khalid, dan Sunarto mengadakan rapat untuk melancarkan aksi perlawanan kepada Jepang. Yang kedua, pada Februari 1945, Supriyadi dan teman-teman sepakat meninggalkan kota Blitar dan membangun pertahanan di lereng Gunung Kelut. Yang ketiga, pada 14 Februari 1945, pecah pemberontakan antara pasukan Supriyadi dan pihak Jepang. Pasukan Supriyadi mulai menyerang kediaman para pemimpin Jepang dan Gunung Kempetai. Yang keempat, pada 29 Februari 1945, penyerangan pasukan Jepang semakin masif. Mereka melakukan penyerangan di berbagai pos penjagaan Jepang di Blitar.
Yang terakhir pada tanggal 16 Juni 1944 perlawanan gagal. Muradi dan 5 anggota PKK dihukum mati, sementara itu Supriyadi tidak diketahui keberadaannya. Jadi begitulah beberapa perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang. Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami jelaskan ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.